Jadi yang di mana dari kecil tuh, nyokap gue tuh udah ngelihat aja, gue tuh dari kecil emang udah kalau lagi foto keluarga kok gue bergaya sendiri, terus Mmm. kayak yang di mana gue punya saudara perempuan yang lebih kayak, oh ya udah tipikal anak kecil biasanya, tapi tuh gue udah kayak nyari pernak-pernik, gue tuh pengen kayak aksesoris, pengen dandan, pengen ini, pengen itu gitu, yang emang pengen show gitu loh. Jadi mungkin dari situ juga nyokap gue juga ngeliat kayak, oh kayaknya emang nih anak dari kecil nih emang udah suka yang begini-begini gitu loh. Itulah awal mula pengen masuk ke dunia modeling, caranya adalah beli-beli majalah gitu, kayak coba-coba nih ada kompetisi apa aja deh gue beli. Jadi gue nggak membedakan kayak, oh yang ini doang yang gue mau apply, enggak. Jadi gue apply dan puji Tuhannya kalau gue Mmm. justru gue bangga untuk bilang gue sampai kuliah pun masih gue tuh ada, driver pribadi lah, kita bilangnya gitu ya. Apa? Untuk gua kuliah, driver pribadi. Oh, Jadi driver gua pribadi, supir ada pribadi. driver pribadi, tapi nyokap gue selalu ikut. Tadi kan gue menarik banget. Kayaknya lu orang yang bener-bener yang kalau gue lihat dari bahasa lu tadi bahwa memang takut banget sama kehilangan gitu ya. Iya. Nah tapi tapi enggak sih, mungkin seiring jalannya waktu, gua Pernah kan terjadi apa nggak sih dalam hidup lu sehingga lu bener-bener karena gini, mhm ketakutan yang belum terjadi sama yang sudah terjadi berbeda loh. mhm, berbeda berbeda Nah berbeda. mungkin awal-awal mungkin ketakutan yang belum terjadi, tapi ada nggak Mhm. ketakutan yang akhirnya terjadi dalam hidup lu? Untungnya kalau yang kayak bener-bener kayak gua alamin pribadi enggak sih, kayak gue bersyukur banget gue masih kayak, dilengkapi dengan orang-orang yang gue sayang gitu. Cuman memang gue tuh orangnya apa ya, lumayan gampang menyerap emosi orang lain gitu loh, Kak, Mmm. gitu. Jadi gue bisa bener-bener yang walaupun ini kisah orang, tapi gue bisa kayak membayangkan kalau gue bener-bener in their shoes. Jadi gue tuh orang yang oh mungkin gini kali ya, kenapa gue say it very like kayak genuinely gitu, karena, gue tuh orangnya nggak suka nggak ada backup plan gitu loh. Maksudnya Mhm. gue tuh orangnya nggak suka kayak hidup yang ya udah entar lihat aja gimana gitu. Gue tuh pengen, oh kalau ini begini berarti tackle-nya begini, kalau ini begini Mmm. gue harus tackle-nya gimana ya gitu. Selalu punya solusi. Iya ibaratnya kayak sedia payung sebelum hujan lah, Ya 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 ya. gitu. Jadi gue juga kayak, oh kalau begini nah itu juga, berhubungan dengan kenapa misalkan kayak banyak, sekarang orang-orang yang mungkin, apa ya, kalau kita ngomongin wanita-wanita zaman dulu kan mungkin lebih kayak, apa ya, stigmanya tuh wanita tuh taunya ngurus rumah, kalau cowok tuh yang keluar, untuk, apa Ya, namanya, menghidupi keluarga kayak ya, gitu-gitu. Kalau gue, mungkin karena gue juga banyak belajar dan, sering nggak cuma dari teman-teman doang, tapi gue juga banyak suka research, nontonin podcast-podcast orang mhm juga mhm. tentang kehidupan orang-orang yang gue nggak even kenal juga gitu. Jadi gue tuh kayak kenapa gue berkarir, gue apa, selain itu passion gue, tapi menurut gue juga seneng menjadi satu individu yang memang gue nih stable sama diri gue sendiri. Jadi gue tuh nggak 100% bergantung sama orang. Kayak misalkan amit-amit ada apa-apa, survival mood gue tuh ada, Kak, gitu. Walaupun gue perempuan ya, misalkan banyak lah orang yang nganggep perempuan tuh santai, perempuan tuh enak gitu, yang kayak Mhm nggak usah banyak pusing, taunya kayak dapur, anak, yang kayak gitu-gitu kan. Tapi gue berusaha untuk tapi nggak bisa sih, gue pengen nyari yang balance, gue pengen yang di tengah, gitu, kayak gitu. Wow wow. Tadi gue sempet agak lupa, lu itu berapa bersaudara? Bertiga, Bertiga. Lu yang mhm, anak yang gue paling bungsu. paling bungsu. Gue paling kecil. Kakak-kakak lu perempuan atau laki? Jadi satu cewek, satu cowok. Yang Soalnya paling heeh tua cewek, heeh. yang di tengah cowok, gue. Oh, Bertiga. wow. I'm the youngest ya. Hubungan kalian dulu seperti apa? Maksudnya paling kecil berarti antara dibully kalau nggak kayak, "Ah, gara-gara lu nih," atau Nah, something? gue tuh untungnya ya Kak, balik lagi, untungnya nih untungnya mulu nyanyi nih gue nih, untungnya untungnya gue tuh punya orang tua juga yang padahal mereka tuh, married di usia yang cukup bisa dibilang muda ya. Tapi menurut gue, Berapa? eee, nyokap 20, Mmm. bokap 29. Ya emang lumayan jauh sih, cuma maksudnya kalau dari segi kalau kayak zaman sekarang kan 20, 29 ya masih oke lah, masih muda gitu kan. Menurut gue mereka punya sistem parenting yang cukup balance gitu. Jadi gue nggak pernah gue sering banget juga ditanya sama teman-teman gue yang kayak,
kalau paling bungsu berarti paling disayang atau yang Mmm, sebaliknya tadi mhm mungkin yang kayak, mhm. dibully ya atau apa gitu. Kalau gue untungnya, orang tua gue tuh emang dari gue kecil, dari kita bertiga kecil tuh udah dibilang, papa mama tuh sayang kalian semua tuh sama. Jadi kita So good. nggak mau ada perbedaan dan kita nggak mau kalian merasa ada karena kan kalau dari perbedaan itu bisa memicu banyak hal ya Kak, Yes. jealousy, anything lah, konflik lah intinya gitu. Jadi, memang dari kecil tuh kita berusaha untuk sesolid mungkin dan memang, mmm, kita nggak mau ada hal-hal kecil yang memicu sesuatu yang kita tidak inginkan lah gitu. Dan memang mereka nggak cuman by words doang, memang secara actions-nya pun memang kita pun bisa ngerasa gitu, "Oh, iya sih kalau kokoh ini kayak bisa begini, gue juga bisa begini. Selama memang gue jadi anak yang baik, gue jadi yang ini, sama kok privilege-nya sama," gitu. Tapi bener-bener rata dan sebagainya. Rata rata rata. Karena memang mungkin karena gue deket banget juga sama nyokap, jadi nyokap kan juga suka, mereka tuh tipe orang tua yang terima input gitu loh, Kak. Maksudnya jadi kalau misalkan emang ada apa karena gini, Kak, gue juga selalu percaya orang tua itu kan juga manusia, Kak. Iya, Dan orang alright. tua itu juga pernah seumuran kita, Ya, gitu. Mereka juga gue nggak pernah fully judge orang tua gue kayak gimana. Walaupun misalkan lah let's say ada cara didik yang mungkin, kayaknya pengennya gini deh gitu, kayak, kayaknya ini mmm, enggak deh gitu. Tapi gue nggak pernah see that as something yang, ih kayak jadi gue boundaries sama orang tua gitu, enggak sih. Karena gue berusaha ngerti mereka juga manusia, gue pun kelak juga akan jadi orang tua, ya, dan gue akan menjadi orang tua yang sesuai ilmu yang gue pelajarin aja gitu, yang mmm, belum tentu juga nanti kalau gue punya anak, mungkin anak gue bakal mirroring juga gitu kan belum tentu. Bisa aja juga ada perbedaan atau apa gitu. Jadi gue ngerasanya, kalaupun ada perbedaan tuh kita bisa diskusiin. Itu bukan sesuatu tembok yang langsung kayak, berarti gue sama orang tua gue cocok nih, enggak, gue nggak pernah mikir kayak gitu sih. Kan mereka juga datang dari background yang yes, dari kayak dari kakek nenek iya gue iya yang iya kayak gitu iya, kan kita juga nggak tahu, bisa aja berbeda. Apalagi kita di betul, generasi yang sekarang berputarnya cepet banget. Jadi gue yang penting selama komunikasi itu open, kita mau ngobrol itu aja gue udah bersyukur banget gitu. wow. Kuncinya itu kan. Wow, apa ya, mmm, tapi menarik juga dengan tadi orang tua open, pemikiran Mhm, open minded dan, kalau gue lihat memang ya tadi sempet di belakang itu lu cerita sebelum syuting bahwa walaupun keras dan sebagainya, tapi bisa memahami mhm. ataupun bisa membebaskan anaknya juga gitu, Iya sorry Kak, maksudnya. mungkin kalau dibilang open minded nggak sampai open minded juga. Cuman lebih ke mereka tuh mau karena balik lagi ke goal-nya gitu loh Kak, goal-nya tuh mau apa? Kita mau keluarga ini tuh sejahtera, kita tuh mau keluarga ini tuh tetap harmony. Iya, Makanya yang penting goal-nya itu dulu. Jadi kita tuh, bukan choosing to be open minded atau close minded, tapi kita kayak kalau misalkan ada satu case apa nih, kita cari tengahnya yuk, gitu. Gimana ya enaknya? Ya contoh lah kayak karir gua, Kak. mmm, Misalnya entertainment itu kan, apalagi gue datang dari latar belakang, Chinese, maksudnya Chinese parenting ya, mmm, yang di mana entertainment itu bisa aja kadang-kadang dilihatnya ya agak iya, gimana gitulah iya ya. iya, Kayak, "Oh takut nggak? Bahaya nggak?" Apalagi gue perempuan gitu iya, kan, betul dan betul. apalagi kalau Chinese culture itu kan memang lebih lumayan agak membedakan kayak, oh kalau cowok nih lebih nggak apa-apa nih, kalau Iya iya cewek nih lebih bahaya nih gitu kan. iya iya, Nah itu yang gue appreciate banget mereka tuh nggak pernah mengkotak-kotakkan kayak, pokoknya lo harus jadi apa yang gue mau, jadi gue kayak nggak punya suara gitu, nggak pernah sama sekali. Tapi gue juga bukan berarti sebebas itu juga untuk gimana-gimana gitu, enggak. Jadi kita we meet in the middle. Kayak misalkan mereka tuh expect gue tuh apa sih, yang penting kan orang tua apa sih Kak, paling sebenarnya kan nggak muluk-muluk ya, orang tua mhm, tuh cuman pengen kita sukses, mmm, membanggakan orang tua, nggak neko-neko, nggak aneh-aneh gitu kan. Dan gue yang gue udah tahu dari kecil passion gue ini, wah lumayan sebenarnya lumayan agak risky sih untuk diterima orang tua gue, tapi gue berusaha untuk gue mau nih buktiin kalau dunia entertain itu sebenarnya it can be very colorful karena kan iya sebenarnya iya, menjual karya kita, Kak. iya, banget, Karya itu nggak gampang maksudnya gimana ya kita ngomongnya, karya itu kan sangat iya variatif ya betul, kita ngomongnya ya. heeh, Jadi misalkan suara gue begini, mmm, ya
suara gua doang nih begini gitu. Iya iya Yang di iya mana iya, sebenarnya kita I tuh know. very supportive, harusnya Mmm, it's supposed to be very supportive, mmm, very colorful, very kayak kreatif gitu. Jadi itu yang gua menonjolin ke orang tua gua dan puji Tuhannya mereka bisa melihat seiring waktu gitu ya, yang nggak cepet juga. Pasti awal-awal ada lah yang kayak, "Ah, yang ini jangan deh, yang ini jangan deh," gitu. Tapi gua makanya itu balik lagi komunikasinya sih, Kak, wow. kayak gitu. Akhirnya ini menarik juga ya, sebelum nanti ngomong Mhm tentang secara religion atau spiritualnya, eee, menariknya elu, kuliah mhm, dan jurusan marketing management. marketing, yes, dan cum laude gitu ya. Nah, awalnya memilih, kuliah marketing tuh siapa dan gimana ceritanya? Nah, ini balik lagi nih, balik lagi orang tua gue tuh juga bukan tipe yang dari awal tuh harus ngambil ini sesuai orang tua gitu, enggak. Iya, Jadi heeh, memang gue bersyukurnya gue lumayan punya kebebasan untuk memilih apa yang gue mau selama itu masih di batas wajar, mmm, gitu. Dan gue tuh kan dari kecil tuh emang tahu Kak, kayak dunia gue nih lebih ke yang, bakat, nggak yang buku banget, mmm, kantoran banget gitu. Jadi gue mikir tapi gue tahu nih orang tua gue juga pasti apalagi zaman sekarang Kak, S1 tuh ya at least lo harus ada lah gitu. Maksudnya mmm, kita juga bukan bilang orang yang nggak S1 itu berarti kurang ya. iya, heeh, Maksudnya ya orang tua pasti kalau kita bisa lebih, why not, gitu mmm, kan. Jadi aku juga tetap yang kayak, oke, gue akan tetap pasti S1 karena, gue pun juga mau gitu. Gue mmm, tetap mau punya ijazah ini gitu. Kayak gue tetap mau dan orang tua juga mampu, puji Tuhannya gitu kan. Jadi ya maksudnya why not gitu. Ini kan kayak privilege yang kenapa gue harus bilang tidak gitu. Dan kalau dari majornya sendiri karena gue juga udah tahu, gue bukan yang mau jadi apa, misalkan kayak jadi dokter atau jadi kayak akuntan atau apa gitu. Gue mikirnya apa ya, kayak gue udah lumayan mikir nih, misalkan gue let's say lah, oke gue tetap, menelusuri entertainment. iya, Tapi kan entertainment itu is not something yang gue selamanya lah, bukan yang gue ampe nggak tahu ya, mungkin kalau bagi gue realistis banget kan Kak orangnya, kayak gue entertainment iya, tapi gue juga punya hobi, misalkan let's say at the end of the day, gue pengen juga nih punya usaha gitu. Jadi iya iya, apa ya gitu, dan sebenarnya apalagi sekarang kita ngeliat sosial media gitu-gitu kan sebenarnya juga lumayan berhubungan dengan marketing. At the end of the day kan entertainment tuh juga sebenarnya marketing, tapi marketingnya tuh diri kita, gitu kan. Makanya kenapa itulah gue kayak, jurusan apa ya gue? Ya udah deh marketing management aja, kayaknya menurut gue marketing itu ilmu yang bakal kepake di field apa aja, mau bisnis bisa, kayak gue sekarang content creator juga bisa, kan semuanya ada bau-bau marketingnya iya, gitu, heeh, makanya itu gue ambil jurusan itu. wow, eee gue sempet agak lupa tadi gue mau nanya sesuatu. Mmm, Dengan, eee, masa kecil seperti itu dan mhm. sebagainya, dengan mungkin dari kecil udah talentanya udah kelihatan gitu ya, Hobi aja kali hobi ya. Iya iya, ya gue tapi emang suka talenta nyanyi aja ya, iya oh iya ya iya iya, sukain. amin So, talenta. nah, Gue jadi so, malu. tapi di sekolah itu gimana Brenda waktu masih kecil, banyak yang nge-bully nggak dengan punya Mmm, kemampuan lu yang luar biasa seperti itu? untungnya lagi Heeh, kan, untungnya gitu kan. Mmm, enggak sih Kak, gue nggak pernah mengalami itu untungnya, untung banget, puji Tuhan banget. Enggak sih, justru gue waktu di sekolah itu malah jadi aktif, kayak misalkan ada choir, kalau di sekolah gitu kan kayak ada apa namanya, kalau choir tuh vokal apa namanya, paduan heeh, suara misalkan kayak di chapel gitu. Jadi gue ikut yang kayak gitu-gitu karena, "Oh tahu nih lo bisa nyanyi, lo ikut deh," gitu. Ekstrakurikuler. kurikuler, iya, Iya kayak gitu. Jadi gue ekskul malah aktif aja karena gue udah tahu gue suka nyanyi nih gitu. Terus kayak misalkan ada acara sekolah-sekolah dulu kayak pensi-pensi mhm. gitu, gue ngisi, gue nyanyi, yang kayak gitu-gitu sih. Justru untungnya ya gue surrounded by, people yang ya cukup netral sih, nggak yang ada huru-hara gesekan apa gitu, nggak ada sih, Kak. Kalau Mhm misalkan mhm. kalau misalkan kalau lu pernah nonton Doctor Strange, Heeh heeh. dia bisa masuk ke dimensi masa Mhm. lalu dan Mhm. sebagainya. Kalau misalnya lu bisa balik ke masa lalu mungkin let's say umur 15 tahun atau 17 15 tahun, ya? Mhm. heeh, hal apa yang lu pengen omongin ke Brenda kecil? Wah, gue pengen banget, ini pas banget lagi, ini good question banget. Jadi tuh gue dulu pernah ini, Kak,
Gua tuh pas banget lagi 15 ya kalau nggak salah, 15, 16 lah. Jadi gua tuh, kebetulan gue lulus dari sekolah internasional, Mhm. yang di mana gue tuh punya privilege untuk enter uni life gue tuh earlier Mmm, daripada, murid-murid pada umumnya. Misalkan yang right. kayak lo kalau kuliah biasanya umur 18 ya. Iya iya iya. Kalau gue 16 tahun tuh gue udah bisa, mmm, tinggal ngambil IELTS ya waktu itu kalau nggak salah dan gue Heeh, bisa langsung, ke luar negeri mhm mhm. untuk kuliah di luar negeri gitu, 2 Wow, tahun gitu. Jadi gue so good. bisa basically, kuliah tuh di umur 16. Ya paling nambah IELTS berapa sih, paling kayak 6 berapa bulan lah gitu ya, kalau if I'm not mistaken ya, correct me if I'm wrong. Gue agak lupa juga soalnya udah berapa belas tahun yang lalu itu. Mhm, Pokoknya gue cuman perlu nambah maksimal setahun lah untuk gue kayak kursus mungkin atau apa gitu, biar gue bisa ke luar negeri, kuliah, terus, selesai balik, ibaratnya gue punya pengalaman baru gitu kan. mhm, Nah tapi pada waktu itu balik lagi karena gue nggak tahu sih emang Brenda kecil ini tuh nggak tahu kenapa dari kecil mikirinnya tuh pengen kerja Kak, nggak tahu sih gue dari umur 15 itu gue udah kepikiran, "Gue bisa ngapain ya?" Gue bisa, karena gue tahu hidup ini sangat realistis mhm, jadi gue nggak cuman mengejar akademis, tapi gue juga mau kayak earning something, yang maksudnya bukan that money oriented juga ya, cuma maksudnya gue pengen berpenghasilan, gue pengen, "Oh orang tua gue udah gedein gue nih, udah kerja, udah ini, gue juga pengen nih, nggak cuman gue yang disponsorin, tapi gue juga pengen nih sponsorin orang tua gue." Kayak, "Gimana ya gue cari duit mhm, ya?" Gitu. Jadi dari kecil tuh gue udah lumayan gatel, gue ngapain ya? Nah, di umur 15 itu berjalan gue nyari-nyari, gue kayak dulu kan mungkin sosial media belum segempar sekarang right. ya, Kak, maksudnya Mhm. masih lebih kayak, apa ya, dulu gue iseng-iseng blog, Mmm, blog, mhm, Friendster, iya, terus kayak ya gitu-gitu aja lah, kita foto-foto juga paling postnya di Facebook yang mhm, belum bisa di-monetize kayak sekarang gitu iya kan. iya, Nah gue tuh iseng-iseng untung-untungnya banget, puji Tuhannya lagi di umur 16 tahun berapa tuh ya berarti 2013 ya, gue kayak iseng-iseng apply-apply yang tadi itu lagi, kayak majalah-majalah gue cari-cari, terus kompetisi nyanyi gue juga pernah nyari-nyari juga, Telkomsel gue juga dulu pernah coba, apply. Terus gak lama dari situ, Instagram mulai tuh naik. iya iya iya, Nah gue puji Tuhannya banget dulu followers gue cukup, mmm, agresif naiknya, mungkin juga belum serame sekarang kali ya iya, Kak, kayak heeh, gue enternya lumayan early. Nah gue tuh udah lumayan mengenal duit waktu itu. Jadi pada saat itu gue decide untuk, take a gap year. Jadi gue break kuliah dulu. Nah sebenarnya dibilang penyesalan banget sih enggak, cuman gue ngerasa kayak sebenarnya kan gue bisa sambil kuliah, mhm, yang di mana sebenarnya tuh dulu gue lebih muluk-muluk lagi Kak, gue tuh dulu pengen S2 loh, pengen S2? pengen S2 Oh, tadinya. Cuman ya itu, gue kan kayak, gue udah kenal kerja nih, dan apalagi gue memang basic-nya bukan yang akademis banget, yang kayak gue nggak punya mimpi untuk jadi kayak jenius iya iya banget gitu, iya, heeh, gue yang iya, penting gue bisa kerja, gue mhm, bisa ini, gue nggak muluk-muluk lah orangnya kalau soal masa depan gitu, yang penting gue, make a little progress every day aja gue udah bersyukur gitu. Jadi gue pada saat waktu itu, gue gap year dan sekarang when I look back, gue ngerasa kayak, sebenarnya dalam setahun itu gue nggak cuman harus mengerucut ke satu hal doang sih. Cuma kan mungkin waktu itu gue masih muda juga kali ya, mhm. jadi gue mikirnya Mas kayak kalau masih muda, gimana umur gue tinggal masih mudanya kayak 16 lah gitu, maksudnya kan sebenarnya di energi gue yang umur segitu kan harusnya gue bisa ya, lebih hybrid, betul, gue bisa sambil apa kek, gue kursus apa yang kayak kayak karena gue ngerasa selama gue makin kayak bertambah umur, gue tuh makin aktif. mmm, Jadi pas gue ngelihat waktu 16, gue malah 16 begitu doang. Kenapa gue harus memilih kuliah atau, karir? Kenapa nggak dua-duanya? Hybrid, gitu. Mungkin itu sih yang gue ngerasa kayak jadi wasting time dan oh mungkin dulu juga gue ya balik lagi ini bisa dibilang penyesalan atau tidak, cuman dulu gue tuh introvert banget kan, Kak. Jadi gue tuh nggak seaktif dan nggak seagresif sekarang when it comes to like opportunities. mhm, Jadi gue tuh dulu Kak, gue tuh bisa nolak, misalkan let's say kayak gue udah keterima nih dalam satu project, tapi gue bisa nolak karena gue takut.
Kayak gitu, Kak, kayak kayak itu tuh beberapa kayak gue pernah, keterima di, web series gitu. Ya gue nggak sebut ininya lah ya, Mhm. pokoknya gue pernah keterima, gue tuh bener-bener waktu itu bersyukur banget dikasih tanpa harus request-request gitu, dan waktu itu, main talent-nya juga cukup oke banget sebenarnya untuk Mmm. menambah stepping stone gue lagi, Right. tapi gue akhirnya bail karena gue kayak, "Gue takut deh, kayak gue belum siap deh." Gitu, yang kayak gitu. Wow. Tadi ngomong introvert dan sebagainya, hal apa yang gini, gue mau tahu, hal apa yang membuat lu bener-bener takut banget sama orang sih? Maksudnya hal udah Mmm, terjadi apa emang? sebenarnya gue bukan sampai kayak takut orang sih, Kak, tapi Mhm. gue tuh lebih gini, karena gue datang dari latar belakang keluarga yang orang tua gue tuh sangat memikirkan perasaan orang, yang sangat Oke. kayak, which is good ya sebenarnya, Iya iya. cuman, balik lagi kan, ya kita juga nggak tahu ya maksudnya yang orang yang kita hadapin di luar tuh seperti Mhm apa, mhm tapi memang gue tuh datang dari latar belakang keluarga tuh yang sangat tipe orang yang nggak enakan gitu loh. mhm. Yang di mana gue bukan complaining ya, I'm not complaining, justru gue berasa kayak gue bersyukur juga karena sekarang kita kalau ngelihat di luar sekarang kan banyak yang kayak, "Ah, bisa kayak gitu? Kok kayak gitu sih?" Gitu, kayak Iya iya iya. humanity, kayak where's the humanity gitu. Yes. Kalau gue tuh bersyukur banget, sebenarnya orang tua gue tuh sangat kayak, "Nanti jangan kayak gini, nggak enak nggak sama ini?" Gitu, kayak maksudnya kita kalau bawa diri. Jadi orang tua Yes. gue tuh sangat 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 mendidik gue tentang pembawaan diri itu, Mmm. pentingnya membawa diri. Jadi other than to be kind, bawa diri itu nggak kalah penting. Yang kayak bener-bener bawa diri itu soalnya bener-bener kayak represent who you really are. Dan itu mungkin dulu yang di mana gue tuh kayak, gue jadi takut kayak gue tapi bukan takut maksudnya karena mereka ya, maksudnya gue yang mungkin belum punya rasa percaya diri yang tinggi dengan diri gue kayak, "Gue bisa nggak ya?" Ini apalagi gue masih kecil lagi dan dulu kan balik lagi Kak, gue memang, masuk ke dunia yang sangat berbeda dengan keluarga gue, Setuju. entertainment. Heeh. Kayak keluarga gue tuh kayak lurus banget, maksudnya yang kayak, ya udah kita memang kalau orang tua begini, kalau kalau saudara begini, kita tuh kalau nge-treat orang tuh begini-begini dan gue tuh lumayan udah banyak denger juga, "Oh entertainment tuh keras ya," kayak gini. Basically guanya aja sih yang punya kekhawatiran ketika gue menginjak dunia luar, gue udah siap belum ya, gitu. Gue takut salah nih, gue kayak takut ini dan memang gue tuh basic orangnya juga lumayan overthinking gitu loh, Kak, yang kayak, "Gue takut salah deh, gue takut ini deh," gitu. Jadi sebenarnya bukan takut orangnya, tapi gue mungkin dulu belum terlalu punya confidence yang setinggi itu untuk kayak, "Oke gue sini give it to me," gitu, kayak gitu loh. Jadi gue lebih kayak tertutup aja lah, udah gue di comfort zone gue aja. Mmm. Nah tapi at one point gue lumayan ngerasa, tapi kalau gue di comfort zone terus, kapan Gimana? gue grow-nya? Right. Gitu, kayak gue akan lebih bisa bukan lebih bisa di-appreciate sih, maksudnya gue akan lebih puas dengan diri gue Mhm. ketika gue bisa melakukan banyak hal, Iya. nggak cuman satu. Gue tuh pernah yang sampai kayak saking burnout ya Kak, gue sampai nggak pengen ngapa-ngapain. Gue kayak berdoa, gue kayak, "Gimana ya Tuhan nih, sampai kapan nih gini?" Gitu. Apalagi di umur-umur gue yang harusnya lagi aktif-aktifnya gitu kan. Nah waktu itu gue puji Tuhan banget ada aja endorsement tetap datang dan dari endorsement makanan itulah juga yang bikin gue jadi kayak perbedaan-perbedaan itu mereka enggak, mereka tuh sangat open, mereka tuh nggak cuman agama doang Kak, mau status orang, mau apa, mereka tuh yang penting satu, gue selalu diajarin, yang penting satu, kita jadi orang baik, Mmm. itu mau sekecil apapun itu, percaya nggak percaya, iya lebih bagus kalau kita percayai dan kita tekuni, itu pasti ada aja hasilnya.